Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya boh, temanya boh. Kaitan dakwah boh. Iman takwa. Para santri, para alim, para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nasu niyam fa idza matum tabahu." An-nasu niyam, kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini. Niyamun, kebanyakan mereka ini seperti orang yang tertidur. Hadirin yang mulia, siapakah orang yang tertidur itu? Orang-orang yang tertidur adalah orang yang dia asik dengan mimpinya, orang yang asik dengan tidurnya, tanpa dia menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Di sampingnya ada banjir, dia tidak tahu. Ada hujan yang begitu deras, dia juga tidak menyadarinya. Ada maling yang mengambil seluruh hartanya, dia juga tidak menyadarinya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia di dunia ini diibaratkan seperti orang tidur. Dia asik dengan dunianya, dia asik dengan pekerjaannya. Ketika dia bangun tidur, yang pertama kali terlintas di kepalanya, jam berapa saya mau berangkat kerja? Kalau pedagang bangun tidur, yang pertama kali dipikirkan, apa nanti yang mau saya jual? Di mana saya akan jual? Marketing teknik apa yang akan saya usahakan untuk hari ini? Hadirin yang mulia, saking sibuknya seorang manusia, dia dengan dunianya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan usahanya. Ada hal-hal besar yang sedang terjadi kepada dia. Ada hal-hal yang sangat-sangat besar yang sedang menanti dia, tapi dia tidak pernah menyadari. Apa itu hadirin? Yang terjadi yang terbesar kepada dia adalah berkurangnya umur dia di dunia. Dalam satu riwayat dikatakan, "Ya bani Adam, innama anta awqat." Hai anak Adam, kamu itu apa toh? Kamu itu sebetulnya adalah detik-detikmu di dunia, itulah kamu. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Ketika sebagian waktumu telah pergi meninggalkanmu, maka kamu sebetulnya semakin hari semakin berkurang.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk membangun rumah, kita sibuk ngurus sekolahan kita sibuk ngurus bisnis kita. Padahal hari-hari umur kita semakin hari semakin dikurangi oleh Allah. Detik demi detik telah melewati kehidupan kita. Dan ketika dia telah pergi, tak akan pernah kembali selamanya. Hari Sabtu sore, hari ini tidak akan pernah kembali selamanya. Kalaulah kita berjumpa dengan hari Sabtu, maka itu bukan hari Sabtu yang hari ini, itu hari yang lain. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nasu niyam. Kembali lagi kepada hadis yang pertama, an-nasu niyam, kebanyakan manusia mereka ini sedang tertidur. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi kepada dia dan apa yang akan terjadi kepada dia. Fa'idha matum dabahu, ketika kematian telah menjemputnya, ketika malaikat Israel telah mendatanginya, ketika nyawa mulai dipaksa untuk meninggalkan jasad kita, hadirin yang mulia, ingtabahu, maka manusia rata-rata baru terbangun dari tidurnya. Dia baru sadar, ternyata akhirat yang diceritakan orang telah menjadi nyata di depan mata. Ternyata kematian yang dia paling malas membahasnya, ternyata sudah datang saat itu juga. Dia meneteskan air mata. Dia ingin berteriak kepada malaikat. Dia ingin mengatakan, akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkanlah ajalku ya Allah. Undurkan, jangan sekarang ya Allah. Saya baru bangun ya Allah. Saya belum persiapan apa-apa ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bangunnya seorang manusia, ketika seorang manusia baru bangun dalam keadaan Bismillah. Ketika seorang manusia dia bangun dari tidurnya, tetapi bangun itu maksudnya dibangunkan oleh malaikat Israel. Bangun yang tidak memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki sebelumnya. Apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Yang terjadi hanyalah tangisan-tangisan penyesalan yang tidak ada habisnya. Yang ada adalah teriakan-teriakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا, mereka berteriak-teriak di neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Keluarkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Kami dulu di dunia ketiduran ya Allah. Kami terlalu asik dengan mengejar mimpi-mimpi kami yang sampai mati ternyata nggak kami dapatkan. Kami ingin punya sebuah mobil ya Allah. Kami ingin punya sebuah handphone yang mahal ya Allah. Kami ingin punya rumah yang tingkat 5 ya Allah. Itulah kami yang kami sibukkan di dunia. Tetapi kami belum mendapatkan impian kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke duniamu ya Allah. Kami tidak ingin mengejar mimpi itu lagi. Kami tidak ingin harta itu lagi ya Allah. Na'mal salihah, yang aku inginkan hanyalah beramal soleh ya Allah. Yang aku inginkan bukan membangun duniaku ya Allah, tapi yang aku inginkan adalah membangun akhiratku. Tapi hadirin teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rengean-rengean di akhirat sana hanyalah berakhir dengan cacian yang lebih menyakitkan. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Manusia, apa yang kamu bilang? Kamu pengen kembali ke dunia? Kamu pengen amal lagi ke dunia? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberi kamu umur? Bukankah aku telah memberimu umur? Ini yang sangat menyedihkan katanya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang mana umur yang kuberikan kepadamu sudah cukup kau berpikir dengan umur itu. Sudah cukup kau mengambil pelajaran, sudah cukup kau untuk merenungi kehidupan setelah ini. Sayangnya hai manusia, umur yang kuberikan kepadamu tidak kau gunakan sebaik-baiknya. Ditambah lagi Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, dan aku juga mendatangkan pengingat-pengingat kepadamu. Kuputihkan rambutmu agar kau sadar, hai manusia, kamu sudah gak lama lagi loh di dunia. Kukeriputkan kulitmu biar kau sadar, hai manusia, sudah cukup lama loh kamu tinggal di dunia ini. Kurubah hobimu, dulu suka pakai minyak wangi, sekarang ganti pakai minyak kayu putih. Wajah aku menadhir, pengingat-pengingat, pemberi peringatan sudah kudatangkan kepadamu agar kau cepat tersadar saat itu. Tetapi kau sama sekali tidak memikirkannya. Kau tenggelam dengan dunia, kau mencari dunia, kau lupa kalau usiamu sudah tua. Kau lupa kalau engkau akan dihadapkan kepadaku, wahai manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang neraka, ahli neraka, mereka lelah menangis kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. Maka mereka mengucapkan permintaan yang kedua. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Orang-orang yang di neraka, mereka mengatakan kepada penjaga neraka, kalaulah kami sudah gak bisa keluar dari neraka, ini kami punya permintaan yang lebih ringan, yang lebih mudah dibandingkan permintaan yang kedua. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kami memohon siksa neraka ini coba didiskon dikit aja. Istirahat, gak usah dihilangkan, diringankan aja sehari aja. Jadi orang ahli neraka itu sampai tingkatan putus asanya itu nggak pengen siksa neraka dihilangkan, nggak pengen, karena mereka sudah yakin itu nggak akan bisa. Mereka hanya mengatakan yukhaffif 'anna yawman minal azab, coba diringankan sehari. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban malaikat? Apakah malaikat mengiyakan? Malaikat menjawab dengan senyuman sinisnya. Qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Hai ahli neraka. Tapi suaranya lebih keras lagi nih sekolahnya, biar nggak ngantuk aja. Awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu telah datang kepada kalian para nabi, para rasul, para dai, tim taskil, jemaah tabligh yang lurus tapi tentunya. Allah. Bil bayyinat, mereka para nabi, para rasul telah datang kepadamu dengan membawa segala bukti, berbagai macam bukti, berbagai macam mukjizat telah mereka tampakkan di hadapanmu. Qalu bala, betul malaikat, betul malaikat. Oh, kalau sudah datang, qalu fad'a. Ya udah, ngapain kau minta tolong sama saya? Emang saya siapa? Qalu fad'a, lu mau diri loh, doa sendiri sana loh, ngapain minta tolong sama saya? Itulah jawaban-jawaban yang menyakitkan dari malaikat untuk manusia yang mereka terlalu nyenyak dengan tidurnya di dunia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan paru-paru kita memompa udara. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan jantung kita untuk memutar darah ke seluruh tubuh kita, hadirin yang mulia. Kita tidak perlu menangis seperti ahli neraka. Kita tidak perlu meminta-minta kepada Allah agar dikembalikan kepada dunia. Kita sudah di dunia, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, sisa-sisa umur kita ini mau kita gunakan untuk apa? Apakah kita masih ingin nyenyak dalam tidur kita? Ataukah kita cepat-cepat bangun sebelum dibangunkan oleh malaikat Israil alaihissalam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Hei manusia, ketika engkau bangun tidurmu dan ternyata kau masih di dunia, rasakan Allah masih memberimu umur. Allah masih memberimu umur bukan agar kau cari duit lebih banyak lagi, bukan. Allah masih memberimu umur. Rasakan itu karena Allah masih menunggu taubatmu. Allah masih memberimu umur itu sebetulnya karena Allah masih kasih kesempatan kepadamu untuk membangun surgamu, hai manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa umur semakin hari semakin berkurang saja. Ini teman-teman yang duduk di depan, Masya Allah, dulu santri-santri yang kecil-kecil ini, sekarang sudah anak 2, anak 3. Rambutnya Ustaz Solihin sudah mulai memutih, Masya Allah. Ustaz Adir Rosadi sudah semakin kelihatan sepuh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pengingat dari Allah. Maka bagaimana kita persiapkan akhirat kita sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita. InsyaAllah hadirin mulia. InsyaAllah. Hadirin yang mulia, dengan apa kita persiapan? Yang pertama kali, dengan kita membersihkan diri kita. Karena apa makna kematian bagi orang yang beriman? Makna kematian itu sowan kepada Allah. Maka orang itu kalau mau berjumpa dengan Allah, yang pertama kali pantaskan dirimu. Dengan apa? Bersihkan dulu dosa-dosamu. Hadirin yang mulia, bayangkan ketika kita di hadapan Allah. Ketika kita di hadapan Allah, kemudian Allah tanya kepada kita, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini." Bayangkan ketika kita sowan kepada Allah dalam keadaan kita belum persiapan, belum bersih-bersih, belum tobat. Tiba-tiba Allah bertanya, "Amastahyaita ta'sini?" Hei hambaku, kamu enggak malu dong maksiat kepadaku? Kamu enggak malu? Aku tiap hari memandangmu, aku tiap hari mengawasimu, tapi kau dengan begitu tenangnya, dengan begitu mudahnya kau melanggar aturanku. Berapa juta wanita yang sudah kau pandang dengan matamu? Berapa juta kata kotor yang telah kau dengar dari kupingmu? Berapa juta kosakata yang telah keluar dari mulutmu yang mana itu tidak kuridhoi? Hai manusia, amma dzakarta fi yaumi kadza wa kadza. Bayangkan ini, kalau kita disuankan kepada Allah, kemudian Allah bertanya, "Hai manusia, apakah kamu lupa di hari ini, jam sekian, kau kunci kamarmu, kau tutup tirainya, kau berusaha melindungi dirimu dari pandangan manusia-manusia yang ada di dunia. Kau jaga pandangan mata orang tuamu, kau jaga pandangan mata istrimu, kau jaga pandangan mata anakmu. Maka kau tutup semua agar mereka tidak melihat kemaksiatanmu.
tapi kau biarkan aku melihatmu tanpa kau merasa malu. Aja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Hei manusia, kau anggap apa aku? Apakah kau anggap pandanganku adalah serendah-rendahnya pandangan kepadamu, sehingga kau tidak mempedulikan penglihatanku kepadamu? Wa tukhfi nafsa an khalqi wa tukhfi dzanba an khalqi wa bil asyani ta'ti. Dan kemaksiatan itu kau lanjutkan, hei manusia, kau lanjutkan terus. Kau tidak tobat kepadaku, kau tidak minta maaf kepadaku. Wa bil asyani ta'tini, kemudian kau mati dan kau datang kepadaku dalam keadaan membawa tumpuan dosa. Fa kaifa ujibu ya waihi. Ketika dalam keadaan seperti itu, apa yang mau kita katakan kepada Allah? Kita mau jawab apa? Apa yang mau kita jawab kepada Allah? Keluh lidah kita pada saat itu, hancur mental kita pada saat itu, hanya penyesalan dan air mata yang keluar, hadirin yang mulia. Tetapi penyesalan saat itu tiada guna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita taubat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosaku yang aku sadari dan dosa-dosa yang aku tidak sadari. Dosa-dosa yang aku mengira itu dosa dan dosa-dosa yang aku tidak mengira itu dosa. Itu kita tobatnya begitu, tidak boleh. Karena apa hadirin yang mulia? Karena banyak wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak perkara-perkara yang kita merasa itu ringan, itu enggak penting, itu biasa aja. Udah umumnya manusia begitu, wa huwa indallahi 'azim. Ternyata di sisi Allah itu sangat besar sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertaubat kepada Allah, diri kita sudah bersih dari dosa, rambut kita sudah bersih dari dosa, kulit kita sudah bersih dari dosa, mata kita sudah bersih dari dosa. Maka langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua ada tahliyah. Yang pertama tahliyah, pembersihan diri. Yang kedua tahliyah apa? Menghiasi diri. Hadirin yang mulia, ketika kita mau berjumpa dengan istri kita, maka kita cari baju untuk resepsi yang paling bagus. Bukan raja juga pakai mahkota, pakai baju yang warna-warni. Yang laki-laki biasanya nggak pernah mandi, tiba-tiba ketika nikahan malah pakai bedak. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, itu apa? Demi supaya tampil menjadi seorang laki-laki yang menawan di hadapan istri, walaupun hanya sekali. Hadirin yang mulia, begitu juga ketika kita mau sowan kepada Allah, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang selengkap-lengkapnya. InsyaAllah hadirin mulia. Apa hiasan lengkap? Semua amal agama, kerjakan semua. Salatnya, puasanya, ibadahnya, zikirnya, dakwahnya. Hadirin yang mulia, memilih-milih amal agama itu sama juga dengan memilih sebagian baju. Saya mau nikahan, maka saya nggak mau pakai mahkotanya, nggak mau pakai bajunya. Saya dakwah aja itu kayak orang pakai sarungnya tok, atau pakai mahkotanya tok, nggak pakai celana. Maka akhirnya apa? Jadinya itu aneh. Agama itu kalau nggak dikerjakan secara komplit itu aneh. Zikir tok, nggak mau sholat itu aneh. Sholat zikir, nggak mau ngaji aneh, nanti zikirnya jadi aneh-aneh. Dakwah tok, nggak mau ngaji, nggak mau zikir, aneh lagi malah. Yang dibenci itu bukan orang kafir, yang dibenci bukan orang fasik, yang dibenci bukan ahli maksiat, ahli agama malah dibenci hatinya. Itu kenapa? Karena ya itu dakwahnya nggak komplit. Maka dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat itu harus komplit. Itu sudah diajarkan Maulana Ilyas, nggak usah kita korting-korting. Ini nggak musim diskon mbak, ini bukan mall, ini bukan Shopee dan Tokopedia ini. Agama itu harus komplit. InsyaAllah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Agama Islam itu sudah sempurna. Maka perkara sempurna itu enggak usah dikurang-kurangi. Milih dakwahnya tepok-tepok, milih ngajinya tok. Saya bagian tirakatan aja Pak, kalau dakwah itu bagian antum enggak bisa. Ya dakwah ya harus, akhlak ya harus, zikir ya harus, ngaji juga harus. Insyaallah betul. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada persiapan sowan kepada Allah yang diusahakan oleh para nabi, para rasul, yang mana kita ini jarang memperhatikannya. Kalau dakwahnya para nabi kita sering memperhatikan. Dakwahnya, puasanya kita perhatikan, tangisannya kepada umat kita sering dengar, zikirnya, zakatnya, semua yang kita sering dengar. Hadirin yang mulia. Tapi ada satu persiapan para nabi, para rasul untuk sowan kepada Allah yang jarang kita perhatikan. Apa itu hadirin yang mulia? Mereka usaha dalam kehidupan mereka menghadirkan anak-anak soleh di tengah-tengah kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul, demi untuk mendatangkan anak soleh, mereka rela menangis kepada Allah. Mereka rela minta kepada Allah di tengah malam yang sepi, yang sunyi. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu minta anak kepada Allah di tengah malam, sepi-sepi, gak ada orang, bisik-bisik sama Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul, demi untuk mendatangkan anak itu mereka doa kepada Allah. Menunjukkan anak soleh itu enggak gratisan, Pak. Kadang-kadang kita sering mendengar omongan, harimau pasti akan melahirkan harimau. Jadi untuk apa kita harus capek-capek membuat harimau kalau kita sudah harimau? Hadirin yang mulia, harimau itu ada dua, ada harimau yang di kebun binatang dan ada harimau liar. Kalau kita ini tidak mengusahakan, yang lahir manusia juga insya Allah. Kita nikah, lahir manusia juga, tapi manusia yang tidak berkualitas. Hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk fikir kita, di samping ibadah kita, di samping dakwah kita, di samping khidmah kita ini juga harus berpikir bagaimana hadir anak-anak soleh di tengah-tengah kita. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para nabi itu kok mintanya anak soleh? Kok enggak kaya? Kok enggak yang anak yang pejabat gitu, anak yang pangkatnya tinggi gitu? Kok enggak minta gitu? Karena mereka telah tahu dunia dan segala isinya, akhirat dan segala isinya. Orang itu kalau pengetahuannya luas, maka keputusannya keputusan yang paling tepat. Kita ini kan tahunya baru dunia aja, sehingga perasaan kita ini orang tuh mulia kalau duitnya banyak, orang tuh mulia kalau pangkatnya tinggi, orang tuh mulia kalau YouTube-nya itu channelnya yang ikuti banyak. Kurang tinggi. Para nabi itu pikirnya ke akhirat. Makanya penilaian mereka itu tepat. Kita tuh muter aja di Jakarta nggak tahu apa-apa hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memilih anak soleh sebagai cita-cita mereka, menunjukkan harta termahal bagi seorang manusia adalah anak yang soleh. Anak yang soleh, harta yang paling mahal sudah. Maka bapak-bapak itu anaknya mau mondok harus syukuran, Pak. Harus syukuran, bukan malah datang-datang marahin ustadznya. Pak Ustadz, ini bagaimana anak saya mondok bertahun-tahun gak hafal-hafal Quran. Hadirin yang mulia, itu kalau anak gak jadi itu yang salah bukan ustadznya, Pak.
Itu kayak kita bawa motor Vario diikutkan balapan motor GP kalah. Kenapa motor Vario saya kalah? Jangan salahkan mekaniknya, Pak. Jangan salahkan mekaniknya motor Bapak, jadi tidak berkualitas. Jadi begitu juga jadi yang mulia. Anak kita ini sudah mau duduk di pesantren, bentuknya kayak apapun. Walaupun di pondok tidur terus, tapi kok dia bisa bertahan di pondok, insya Allah ada barokah. Harus itu. Di zaman yang rata-rata manusia main game online, di saat Masya Allah kebanyakan manusia minum khamr, narkoba, anak kita kok masih Bismillahirrahmanirrahim, walaupun satu pojok itu 1 tahun, walaupun mondok sampai daurah 2 itu Quran yang gak hatam-hatam, harus disyukuri aja, insya Allah dengan benar. Karena kita ini gak tahu, Pak. Karena kita ini gak tahu, terkadang kan orang-orang seperti itu malah barokah ada. Ini banyak dulu di pondok ini pada nggak sungguh-sungguh, Pak. Itu teman saya. Sekarang bisa bikin majelis, bisa punya pesantren, Masya Allah. Makanya yang penting kita syukur. Insya Allah hadirin ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak soleh itu anak yang mahal, maka perlu pengorbanan untuk menghadirkan mereka di tengah-tengah kita. Kalau kita mau menghadirkan motor aja perlu kredit, perlu mengumpulkan uang, bangun rumah juga perlu mengumpulkan uang, membanting tulang, memeras keringat, cari utangan sana, cari utangan sini. Padahal rumah itu cuma sementara, kita mati sudah kita tinggal lagi. Terus kita pengen punya aset yang laku di dunia dan laku di akhirat, nggak mau korban. Ini namanya enaknya sendiri, hadirin namanya. Hadirin yang mulia, anak soleh itu anak yang mahal, maka perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Apa pengorbanannya? Yang pertama kali adalah luruskan dulu cita-citanya. Orang yang tidak mempunyai cita-cita yang benar itu seperti pabrik yang dia ini mau memproduksi apa itu nggak jelas. Kalau pabriknya itu nggak jelas, apa mungkin hasil dari produknya bisa jelas? Kalau pabriknya nggak jelas, ya hasilnya jelas nggak jelas. Pabrik yang jelas saja kadang-kadang hasilnya nggak jelas. Maka memproduksi seorang anak yang soleh itu yang pertama kali, anak itu mau kita niatkan untuk apa? Kalau anak itu niatnya mulai awal untuk menjadi orang-orang baik, barulah anak-anak baik itu akan hadir. Hadirin yang mulia, Nabi Yahya lahir dari mana? Lahir dari kerisauan seorang ayah yang merengek-rengek kepada Allah. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sayyidah Maryam, seorang wanita yang begitu luar biasa, sehingga beliau mampu mendatangkan makanan, buah-buahan yang tidak musim. Dari mana dia lahir? Dari seorang ibu yang inni nazartu laka ma fi batni muharram. Jadi nggak ada, Pak, ceritanya orang hebat lahir dari perut seorang ibu yang nggak punya cita-cita, itu nggak ada. Seorang anak yang hebat lahir dari seorang ayah yang nggak jelas cita-citanya, nggak ada. Nabi Ismail, Nabi Ishak lahir dari mana? Lahir jadi seorang laki-laki yang sejak jomblonya sudah doa Rabbi habli minas shalihin. Hadirin yang mulia, itu kalau para nabi terlalu tinggi. Itu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, itu lahir dari siapa? Lahir dari seorang laki-laki. Ayahnya itu seorang pangeran yang dia itu jomblo ketuaan. Maka setiap ditanya, hei fulan, kamu kok gak nikah-nikah? Wanita lu banyak, apalagi kamu pangeran itu campur kabeh. Mau milih tiap hari ganti juga bisa. Kenapa kamu gak nikah-nikah? Maka dia mengatakan, saya tidak ingin sembarangan menikah. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang dia siap menggaransi saya seorang anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis, yang saat itu masih dikuasai orang Kristen. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau ini mampir di rumah gurunya. Maka gurunya ini mengatakan,
Ini saya punya santri nih, Masya Allah. Istilahnya orang sekarang, hafidah, alimah, solihah, abidah, jos loh. Udah nggak usah didamkan, bukan rezekimu itu loh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak saya nikahkan sama dia? Maka gurunya tadi tanya kepada wanita tadi, wahai wanita, ini loh ada pangeran soleh, alim, ahli ibadah, mau nggak kamu nikahkan dengan, kamu saya nikahkan dengan dia? Maka wanita tadi mengatakan satu kata-kata yang mengejutkan. Wahai guruku, tanya kepada dia, berani nggak dia menggaransi bahwasanya kalau saya menikah dengan dia, saya akan mendapatkan seorang anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Allah. Ternyata laki-laki dan perempuan yang saling menunggu tadi punya cita-cita yang sama. Nikah, keluarlah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi jangan kira anak hebat-hebat itu lahir dari kumpul yang setengah melek setengah tidur, doanya lupa. Jadinya kayak kita ini ngantuan di kelas. Maka kalau kita ngantuan coba tanya bapaknya dulu. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cita-cita. Maka yang belum punya anak, malah justru inilah kesempatan. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala belum memberi, karena Allah ingin memberi yang istimewa, cuman kita belum niat, belum diberi. Yang sudah diberi coba niatnya diluruskan lagi, karena niat disusulkan itu juga diizinkan oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat yang istimewa, cita-cita yang tinggi jadi anak soleh, itu tidak bisa lahir dari orang-orang yang membenci orang soleh. Cita-cita pengen punya anak yang soleh itu timbul dari seorang ayah dan seorang ibu yang cinta sama orang soleh. Nggak mungkin kita ini mencita-citakan anak sebagai seorang pemain sepak bola kalau kita ini membenci sepak bola. Hadirin, nggak mungkin kita ini mencita-citakan seorang anak kita menjadi seorang dokter kalau kita ini antipati dengan dokter. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita pengen punya anak yang soleh, marilah kita cek hati kita, siapa hari ini yang kita cintai, siapa hari ini yang kita idolakan, siapa hari ini yang kita tonton hari-hari itu. Kita buka YouTube, yang kita tonton itu siapa? Crazy Rich, orang kaya gila. Akhirnya ustadz-ustadznya ikut trading, hilang duitnya, nangis lagi padahal itu gaji bulanannya. Masya Allah, miris mendengarnya. Orangnya ada di sini. Masya Allah. Coba kita ini, siapa yang kita cintai hari ini, itulah yang akan menentukan cita-cita kita. Karena cita-cita itu gak bisa dibohongi. Cita-cita itu letaknya di hati, dan dia timbul dari apa yang dirasakan oleh hati. Sekarang manusia ini aneh. Kalau sama orang-orang fasik, orang-orang kafir, Masya Allah, dicintai, diidolakan. Tapi sama orang yang sholat, sama orang yang ngaji, sama orang yang wiritan, kebetulan karena gak satu selera, langsung dicaci, dihinakan. Kayak gitu dengan anaknya jadi kiai, mimpi Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yang kitabnya nanti sebentar lagi kita akan baca insyaallah. Itu siapa? Itu bukan anaknya seorang ulama besar, bukan. Anaknya seorang penjual permen. Hadirin mulia. Tapi bukan penjual permen biasa, penjual permen yang dia ini cinta dengan orang soleh. Setiap jualan, melewati pondok, melihat santri-santri ngaji, gak tahan hatinya. Permennya langsung disodakohkan semuanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada beliau seorang anak. Bukan seorang anak, dua orang anak, kakak beradik. Al-Imam Al-Ghazali itu dengan adiknya Muhammad atau Ahmad. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjadi seorang yang manisnya ilmunya sampai hari ini kita rasakan gak ada habis. Maka sampai ayah saya mengatakan, walaupun engkau bukan seorang kiai, kalau kau cinta dengan orang soleh, insya Allah suatu saat keturunanmu ada yang jadi kiai. Tapi kalau kita, walaupun seorang kiai, kalau dalam hati kita nggak ada cinta dengan orang soleh, maka
anak-anak kita naudzubillah sulit menjadi orang-orang soleh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan orang soleh dikala kita merasa soleh itu lebih sulit. Kalau kita ini orang lemah, orang nggak bisa apa-apa, orang yang banyak maksiat, itu malah justru kadang-kadang cinta dengan orang soleh mudah. Karena apa? Karena merasa kita itu di bawah. Nah, ketika kita ini sudah mulai sibuk dakwah, mikirkan umat, korbannya banyak. Nah, di saat itu kadang-kadang kita ini merasa kita ini baik. Ketika kita baik, kita mulai mencaci para ulama. Bagaimana keadaan pesantren itu? Pesantren belum dapat hidayah, Pak. Masih belum menerima jamaah, belum dapat hidayah. Ini kata-kata kecil lah, tapi Allah nggak suka dengan kata-kata ini. Ini kalau kita katakan bisa-bisa berefek kepada anak cucu kita. Kita berarti telah menghina orang yang hari-hari sholat, telah menghina orang-orang yang hari-hari mengajar santri. Gara-gara jamaah kita nggak diterima, gara-gara dia belum terlalu kenal dengan kita, langsung kita sekakmat. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat hidayah. Ini kata-kata apa ini boleh? Ini kata-kata apa? Ini mereka orang-orang yang sudah ada hubungan khusus dengan Allah, dengan begitu mudahnya gara-gara tidak menerima kita, langsung kita mengatakan dia belum dapat hidayah. Hadirin yang mulia, apa kapasitas kita menilai mereka? Kata-kata seperti itulah yang menjadikan banyak anaknya orang dakwah itu nggak selesai ngajinya. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita tata hati kita lagi, kita tata kecintaan kita lagi, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan anak-anak soleh kepada kita. Nah, kalau anak soleh itu sudah dapat, itu istilahnya kita sudah punya tiket masuk surga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan kalau orang itu hafal Quran dan mengamalkan isinya, maka dia nanti di akhirat mendapat bisa mensyafaati 10 orang dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah enaknya kalau 10 orang, lah kita ini baru berapa orang? Nah, kalau yang hafid dari anak kita ini 2, 3, kalau 4, kalau semua, Masya Allah 100 orang dari keluarga kita masuk surga semua. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, mari kita persiapkan akhirat kita dengan sungguh-sungguh. Karena kita ini sebetulnya sedang berpacu dengan kematian. Cepet-cepetan. Lebih cepat kita mendapatkan ridha Allah baru mati, atau lebih cepat kematian kita menjemput kita dalam keadaan kita belum diridhoi. Maka detik-detik yang masih yang sangat berharga ini jangan kita sia-siakan, kita siapkan untuk membangun akhirat kita. Insyaallah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala.